Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Rabu yang baik ini. Alhamdulillah di studio telah hadir Bapak Mulyadi Taib dan Ibu Hajjah Fatihah. Keduanya kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik, sehat? Alhamdulillah. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita akan ambil satu tema yang sangat aktual, Uro Raya dalam budaya Aceh atau dalam adat Aceh ya. Pokoknya kita akan bicara tentang Hari Raya Idul Fitri. Ya, cuma ada Aceh Uro Raya dalam adat Aceh. Baik, Uro Raya adalah sebuah syariat Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Islam hanya ada dua hari raya, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri dinamakan Fitri, kita kembali kepada fitrah, ya, kepada kesucian diri. Jadi kembali kepada fitrah itu maka disebut Hari Raya Idul Fitri. Apalagi di hari raya ini juga ada kita mengeluarkan zakat fitrah. Hari Raya Haji dinamakan demikian karena hari raya itu bersamaan dengan orang-orang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah SWT, untuk mengambil berkah kita minta kesediaan Hajjah Fatihah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim.
benar Allah ada segala firman-Nya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mengenai waktu kita minta Ustadz Mulyadi Thaib. Beliau adalah Ketua 1 MAA Kota untuk memberi sedikit uraian tentang makna hari raya ditinjau menurut adat Aceh. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin kita hadir hari ini atas nama MAA seperti disebutkan tadi oleh Pak Amir. Sedikit ada pantun dari saya, ya, itu ciri khas MAA, ya. Iya. Anak cempala di pau laut, cicim gut lingke gua. Meriri urang wate taikut, be sampai red lamba bahuya. Mantap. Terima kasih. Berbicara tentang Idul Fitri. Idul Fitri itu momen hari kebesaran, hari kemenangan umat Islam, khususnya selesai dari beribadah puasa. Dan momen ini tentunya sangat berharga dan sangat menentukan. Terutama kita saling memaafkan. Terutama di antara anak dan orang tua. Iya. Dan yang kedua antara suami istri. Dan yang ketiga antara tetangga. Ini pondasi. Karena kenapa saya katakan demikian? Jabir radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah ketika mau naik mimbar, di tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin. Iya, betul. Tangga kedua juga Rasulullah mengucapkan amin. Tangga ketiga juga Rasulullah mengucapkan amin. Kalau dulu gundukan, sekarang tangga lah, Pak. Iya. Nah, pas turun mimbar, sahabat bertanya, kenapa engkau ucapkan amin ya Rasulullah? Karena sahabat nggak tahu, Bapak. Nah, jadi Rasulullah menjelaskan bahwa tadi Jibril menyumpai saya, meminta saya untuk mengaminkan doa Jibril. Apakah doa itu, hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, doa Jibril yang pertama, jangan kau terima amal ibadah puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bagus. Ya. Gimana pun orang tua itu banting tulang teras keringat membesarkan anak-anaknya. Kadang-kadang dia dihardik tempat lain, dimaki tempat lain, demi mempertahankan hidup kelangsungan anak-anaknya, demi menafkahkan istri dan anaknya. Dan juga seorang ibu, antara hidup mati memperjuangkan keselamatan untuk dalam melahirkan. Ini yang harus kita perhatikan harus kita. Kadang-kadang anak ini setelah berhasil lupa kepada orang tua. Jangankan untuk dia pulang kampung, menanya kondisi orang tua pun dah jarang. Iya. Ini kalau bisa, mari kita anak-anak kita ke depan. Kita makanya perlu agama, terapkan agama. Agama itu telah menuntun segala-galanya. Setelah diajarkan segala-galanya, bagaimana tata krama, bagaimana terhadap orang tua, anak terhadap orang tua terhadap anak, bagaimana balas jasanya, ya Pak Ustaz, ya. Iya, mantap. Dan yang kedua antara suami dan istri. Istri itu wajib mematuhi suaminya, apapun kondisinya, kecuali yang nggak boleh dipatuhi yang melanggar ketentuan Allah. Benar. Ya. Suruh berzina misalnya kan, Iya. suruh nggak salat itu boleh dia menentang. Karena kenapa? Anjuran itu ibaratnya kita pakai pakaian itu kan menutup aurat. Gitulah kita antara kita suami dan istri ini. Tentunya saling menutupi, saling membanggakan. Di istri mengatakan pada suaminya bahwa itulah raja saya. Mantap. Raja saya, dia adalah pokoknya dia paling ganteng bagi saya. Iya. Begitu juga istri juga, suami gitu juga terhadap istri, itulah putri saya harus bangga, kita harus membanggakan. Dan mana sih nggak ada cekcok dalam rumah tangga, tetap ada. Tapi di sinilah kita saling memaafkan.
si istri harus berani minta maaf pada suaminya, bersimpuh depan suaminya, meminta maaf. Mungkin ada banyak salah dalam rumah tangga ini, nggak ada yang sempurna. Kita suami gitu juga, jangan ego, merasa dia sebagai pemimpin, terus merasa dia paling benar, nggak bisa juga. Juga harus introspeksi. Kita saling memaafkan. Kenapa? Yang diminta pertanggungjawaban akhirat nanti adalah suami, bukan istri. Ya, mau diapakan keluarga ini? Memang mau bagus atau enggak keluarga ini, yang diminta pertanggungjawaban nanti tetap suami. Coba salah. Dan yang ketiga, antara tetangga, tetangga muslim sesama muslim. Tetangga itu saudara kita. Memang meminta maaf itu lebih berat dari yang memaafkan. Berat. Kadang orang minta maaf itu kan agak ringan ya. Tapi yang memaafkan karena sakit hatinya agak berat. Tapi sesungguhnya paling mulia orang memberi maaf. Iya. Sangat mulia. Orang yang duluan memaafkan. Nah, kalau dia memberi maaf lebih mulia dari yang minta maaf tadi. Iya. Karena kenapa? Biasanya kan orang susah memberi maaf karena dendam, sakit kali hati dia. Mungkin ada sesuatu hal yang terganjal. Mungkin nggak habis hae pikir. Taki boleh bisa stroke pikir karena kejadiannya. Oh, karena kan stroke-nya akibatnya kan kurang tidur. Itu akibat stroke itu. Kena banyak pikiran. Mungkin itu saja untuk sementara, Ustaz. Dilanjutkan aja amin yang kedua tentang apa tadi? Ya, tadi tentang suami istri, Pak. Oh, gitu kan? Tentang suami istri kan suami istri pakaian. Suami pakaian untuk suami, istri pakaian untuk suami. Iya. Ah. Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, mantap sekali tentang momen Idul Fitri ini. Jadi kalau kita minta maaf kepada suami atau kepada istri juga di hari raya sangat pas ya. Malah orang-orang di Jawa sana sungkem lagi ya. Sungkem. Mencium telapak kakinya. Ya, betul. Mencium lutut ya. Di Aceh tidak Bersimpuh lah. kurang berbudaya di situ kan. Jadi bagaki cium lako. Cip menan, Pak. Jadi kenapa dicium di kaki, ada hadis Rasulullah. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi suami juga kalau salah harus mencium telapak kaki istrinya. Jadi tidak masalah, sesuai dengan adat dan istiadat masing-masing. Kalau di Aceh tidak sampai ke situ juga bagus. Ya, Aceh enggak ada gitu. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kami memberi kesempatan kepada pemirsa untuk telepon, bertanya lewat SMS. Silakan saja, kami bertiga siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekitar Uroraya. Ya. Kita ingin tanya dulu sama Ibu Hajah Fatihah, bagaimana persediaan di rumah, sudah buat kue-kue? Ya. Kalau bahasa Aceh juada. Juada. Kita kasih ibu buka juada. Silakan. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau kami ibu-ibu, tapi saya ini mungkin masih karena dalam bulan Ramadan ya ini, Iya. di akhir-akhir bulan Ramadan, memang lebih dulu kita utamakan dulu yang untuk kita yang ibadahnya yang kita persiapkan di saat berakhirnya Ramadan ini. Kebetulan ini seperti yang diinginkan bahwa akhir Ramadan kita akan ada malam-malam Lailatul Qadar. Iya. Mempersiapkan, tapi juga tidak luput yang kita untuk persiapkan untuk Hari Raya Idul Fitri. Itu memang sudah budaya kita untuk ya, kalau kita ibu-ibu ini mempersiapkan ya kue-kue, ya mungkin lontong, itu sudah memang sudah tradisi kita. Iya. Kan? Iya. Nah, jadi itu yang harus kita inikan juga untuk kemeriahan.
Iya. untuk kita, tapi tidak luput dari yang kita persiapkan bahwa yang penting untuk berkahnya bulan Ramadannya. Iya, alhamdulillah. Mantap sekali. Jadi agama diutamakan, misalnya tidak salat, tidak meninggalkan salat, tambah lagi iktikaf, tambah lagi Ibu Fatihah mungkin orang dhef ya. Beliau sudah mengeluarkan zakat ya. Sedekah-sedekah untuk fakir miskin. Semua itu adalah dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.